Ada kalanya kita ingin menginstal Windows, baik itu di sistem yang baru ataupun install ulang. Menginstal Windows sebenarnya tidak terlalu sulit. Ada banyak tutorial yang mengajarkan dan memberikan next, klik sana, klik sini, lalu next, selesai. Tapi kadang kita menemukan masalah-masalah menyebabkan instalasi mengalami kegagalan. Proses instalasi Windows bukan hal yang sulit. Cuma kalau masalahnya di luar skenario, itu bisa repot. Hal ini menandakan ada kerusakan atau kesalahan baik pada komputer atau laptop yang kita install ataupun tool dan metode yang kita gunakan. Permasalahan gagal install Windows sebenarnya ada dua. Permasalahan pada software dan permasalahan pada hardware. Nah, persoalannya bagaimana kita mendeteksi permasalahan tersebut dan cara mengatasinya. Kadang kita bisa salah menganalisa. Sudah beli hardware, misalnya SSD atau hard disk, nggak taunya problemnya masih sama. Akhirnya kita menjadi buang-buang uang. Ini pernah kejadian dalam satu kantor, ketika ada karyawannya mengaku bisa, dia bilang, oh ini memorinya Pak, dibeliin memori bukan, oh ini mainboardnya dibeliin. Akhirnya sampai bosnya kesel, ini udah dirakit jadi satu PC nih. Nggak tahu permasalahannya bukan di hardware. Oke guys, berikut beberapa contoh kasus yang umum terjadi dan secara singkat tips untuk mengatasi beberapa masalah tersebut. Mungkin Anda sekarang sedang mengalami gagal install Windows, entah itu Windows 7, 8, atau 10. Semoga tutorial ini dapat membantu dan jangan lupa klik like and subscribe pada video tutorial tim warnetku untuk dapat mengikuti video-video yang berikutnya. Oke, kasus pertama. Pastikan spesifikasi PC Anda memenuhi minimum sistem requirement. Contohnya seperti ini. Ini adalah spek minimal yang harus dimiliki perangkat PC atau laptop untuk menjalankan Windows 10. Nah, yang repotnya ini sendiri dari webnya Microsoft langsung, standarnya adalah standar minimalis. Artinya, kalau Anda baca atau coba translate dengan Google Translate, kalau Anda ingin mencoba untuk menginstal Windows 10, artinya ketika untuk dicoba dia akan bisa, tapi ketika sudah ditambah dengan beberapa program yang lain, tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Jadi sebenarnya dilihat bukan spesifikasi minimal, tapi sistem requirement-nya. Kenapa? Karena dengan sistem requirement adalah rekomendasi supaya dapat berjalan dengan aplikasi-aplikasi lain, berjalan dengan nyaman. Artinya tidak nge-lag, tidak perlu klik nunggu sebentar, atau klik nunggu mesti ke toilet dulu, tapi bisa berjalan dengan nyaman. Jadi sebenarnya di Windows 10, minimal requirement-nya adalah memori RAM-nya 4 GB. Artinya, 4 GB pun masih berjalan standar. Lalu hard disk minimal 20 GB itu adalah untuk instalasi Windows-nya saja, belum dengan aplikasi yang lainnya, sehingga saya menyarankan minimal harus ada 75 GB untuk Windows dengan teman-temannya. Kalau hard disk Anda besar, bisa saja dilebihkan. Kasus kedua, instalasi berhenti di sekian persen. Kita coba cek dulu, coba cabut semua hardware yang tidak penting seperti berbagai peripheral, USB eksternal, hard disk tambahan, expansion card, dan yang lainnya. Karena enaknya kalau misalnya kita install di Windows XP, itu prosesnya kelihatan. Terus terang saya hafal di luar kepala, sekian persen ini berarti lagi ngecek keyboard mouse, sekian persen lagi ngecek hard disk, sekian persen lagi ngecek driver. Sehingga dulu ketika saya sedang melakukan pengetesan karyawan, saya selalu nanyakan, ini prosesnya sedang ngapain? Ini proses sedang apa? Biasanya 95% orang tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena
rata-rata orang belajar menginstalnya adalah next. Ia sangat mengabaikan terjadinya proses, sehingga ketika terjadi kegagalan, ia bingung. Nah, mulai Windows 7, 8, dan 10, proses instalasinya tidak terlalu kelihatan. Hanya 0%, 2%, 3%, lalu lanjut ke yang baris ketiga seperti ini. Tidak terlihat proses yang sedang berjalan. Sehingga kalau memang yang belum pernah menginstal Windows XP atau langsung belajar di Windows 10, agak sedikit ragu-ragu problemnya ada di mana. Yang kedua, kemungkinan kesalahan memori RAM. Coba gunakan satu buah RAM saja. Coba bersihkan kaki-kakinya dengan penghapus atau dengan kuas. Dan coba dengan slot RAM yang lain. Kita juga bisa melakukan memory test 86. Video tutorialnya bisa lihat di bawah. Oke guys, sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa ini berkaitan dengan beberapa tutorial-tutorial yang lainnya. Seperti pengecekan RAM, pengecekan hard disk, DLC boot. Sehingga link tutorialnya akan saya taruh di bawah. Sehingga ketika saya menjelaskan, saya tidak perlu mengulang-ulang lagi. Kemungkinan kerusakan media instalasinya. Maksudnya media instalasinya, jadi misalnya kan kita misalnya pakai dengan USB ya. Kemungkinan bisa kerusakannya di flash disknya atau file ISO-nya. Jadi kalau Anda baru download, bisa jadi mungkin waktu downloadnya itu korup. Sehingga hasilnya tidak sempurna. Itu sebabnya kalau saya misalnya ada Windows yang terbaru, saya download, saya akan nyoba dulu di 2-3 komputer untuk ngetes. Sehingga memastikan file ISO yang kita dapatkan dan yang kita pakai itu sempurna. Bisa juga kejadiannya adalah versi installer Windows-nya. Coba ganti dari 32 ke 64 atau sebaliknya. Contohnya gini, beberapa komputer yang lama, terutama laptop, itu tidak bisa diinstal di 64 bit. Jadi dia seperti di BIOS dikunci, sehingga harus 32 bit. Lalu saran saya ketika Anda burning, misalnya di file DVD, pilih kecepatannya yang rendah. Karena dengan kecepatan rendah, dia akan membaca lebih detail. Kemungkinan yang lain adalah hard disk rusak atau bad sector. Bisa dilihat tutorial video di bawah ini. Itu sebabnya sebelum proses install, biasanya saya selalu melakukan pengecekan hard disk, pengecekan memori RAM, sehingga kita memastikan semuanya hardware yang kita cek adalah dalam kondisi sempurna, sehat, walafiat. Kasus yang ketiga, error setup was enabled to create a new system partition or located existing system partition. Contohnya seperti gambar ini. Jadi pastikan partisi di set di primary, aktif, dan di format di NTFS. Nah guys, seperti kita ketahui bahwa komputer yang baru, mulai generasi ke-7, jadi kalau dulu ada istilahnya legacy, UV legacy, nah sekarang ada juga UV GPT. Ini bisa jadi karena salah partisi. Kita harus bisa merubah dari GPT menjadi MBR atau sebaliknya. Itu sebabnya kalau misalnya saya selalu membawa flash disk itu 2. Ini Windows 10, satu instalannya MBR UV legacy, satu lagi GPT. Dan itu tidak selalu harus di Intel generasi ke-7. Kemarin saya mendapatkan Intel generasi ke-4, komputer build up, itu sudah harus pakai GPT. Jadi guys mesti tahu bahwa komputer-komputer build up biasanya hardware-nya itu lebih cepat dibanding komputer rakitan yang mainboard-nya agak terlalu murah. Kenapa? Itu sebabnya komputer-komputer build up lebih mahal. Contoh, untuk LANCard 100/1000 gigabit itu di komputer build up dual core sudah. Misalnya IBM, Lenovo, atau HP, dan yang lainnya. Tapi di komputer rakitan itu mulai di generasi ketiga.
Jadi memang harganya kenapa lebih murah? Karena dia memakai spek hardware yang lama. Sehingga ketika sudah diharuskan memakai spek yang baru komputer rakitan itu generasi ketiga memakai line card 100/1000. Begitu dengan formatnya. Nah, format MBR, Master Boot Record atau GPT, ini bisa dirubah, tapi ada beberapa laptop yang kadang suka mengunci, sehingga kita tidak bisa merubah. Artinya gini, ketika terjadi masa peralihan dari MBR, dari UPI Legacy ke UPI GPT, itu kita bisa merubah. Tapi untuk beberapa komputer atau laptop yang baru itu sudah harus. Jadi GPT itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Jadi jika BIOS mode UPI, pastikan partisi HDD bertipe GPT. Jika bertipe MBR, pastikan di tipe Legacy pada mode UPI, dan ISO harus mendukung boot melalui UPI atau GPT. Cara membuat bootable dengan USB bisa lihat di tutorial di bawah bagaimana membuat bootable USB. Jadi memang kalau kita install lihat dari generasi yang terbaru, misalnya mulai generasi ke-9, Intel generasi ke-9, itu sudah harus GPT. Sebelumnya itu biasanya transisi, ya. Jadi kita harus bisa melihat dan membedakan. Itu sebabnya kita harus punya, kalau Anda seorang teknisi harus punya mau nggak mau 2 boot yang GPT dan MBR, karena kita nggak tahu pelanggan tuh datang bawanya komputer baru atau komputer jadul. Kasus keempat, mengatasi gagal install Windows disebabkan does not contain required free space. Nah, ini bikin garu-garu kepala. Kenapa? Kita tahu harddisk kita gede 1 tera bro, tapi kok tulisannya does not contain required free space, tidak ada tempat. Nah, ini kita harus tahu bahwa kita harus menghapus sistem reserve. Apakah partisi sistem reserve ini? Jadi biasanya kalau proses install, kalau Windows 7 itu ada MBR sistem reserve-nya 100 MB, kalau yang terbaru 350, kalau di Windows 10 itu 500. Dan ternyata kadang-kadang Windows berusaha menginstal ke partisi sistem reserve ini, walaupun Anda telah menentukan partisi lainnya. Jelas gagal karena ukurannya kecil, hanya 100 atau 500 MB. Sistem reserve ini digunakan oleh BitLocker di Windows. Caranya mudah. Jadi guys, saya menyarankan kalau Anda mau install ulang, selalu dibiasakan clean install. Jadi MBR-nya 100 atau 500 MB ini harus dihapus. Karena kalau tidak, justru MBR Master Boot Record-nya inilah yang membuat Windows booting dengan muncul logonya ini. Nah, juga harus kita pahami bahwa ketika Anda berubah dari Legacy ke UPI, itu mau nggak mau harus hapus semua partisi. Jadi tidak bisa C-nya saja. Waktu di awal saya berargumen ke pelanggan, nggak bisa nih, harus hapus semua. Contohnya pesannya seperti ini. Tapi nggak taunya, kalau Legacy ke UPI harus hapus partisi, sehingga saya tidak terlalu ngotot lagi orang harus UPI, apalagi kalau misalnya harddisk datanya banyak. Mau nggak mau sedikit ngalah yang misalnya dengan Legacy ID. Kasus kelima, tidak bisa boot ke USB atau flash disk. Contohnya seperti ini. Yang pertama, cek apakah komputer tersebut support boot ke USB. Karena biasanya komputer Pentium 4 ke bawah tidak support. Anda sedang menginstal Windows 7 ke bawah. Nah, Windows 7 itu tidak bisa memakai USB 3.0. Contohnya seperti warna ini, warna biru. Harus pakai USB 2.0, warna hitam. Nah, kalau komputer atau laptop generasi terbaru, biasanya sudah tidak ada USB 2.0-nya. Jadi Anda dipaksa untuk memakai Windows 10. Jadi maksudnya di Windows 7 itu tidak bisa driver
USB 3.0 itu harus diinstal manual, bukan bawaannya. Sehingga kalau misalnya laptop baru, mau nggak mau Windows 10, karena tidak bisa boot ke USB. Yang berikutnya adalah coba cek BIOS. Adakah pilihan OS? Misalnya Windows 8, 10, biasanya bisa kita ganti atau drop down, contohnya seperti ini. Tapi beberapa laptop baru kadang sudah dikunci di Windows 10. Artinya gini, beberapa laptop baru sudah dikunci di Windows 10, sehingga ketika kita booting dengan USB pakai Windows 7, itu dia tidak membaca. Dia tidak membaca adanya master boot record di Windows flash disk kita, sehingga tidak terbaca. Nah, itu mau nggak mau kita memang dipaksa untuk memakai Windows 10. Lagi pula, Windows 7 ini kan sudah dilepas oleh Microsoft, artinya sudah tidak disupport lagi. Sehingga kalau Anda memaksakan dengan Windows 7, biasanya nanti ada beberapa driver yang tidak bisa diinstal. Kalau misalnya cuma driver yang tidak perlu, mungkin nggak masalah. Tapi kalau misalnya sudah driver VGA, driver sound, atau USB, nah Anda kelabakan bagaimana mungkin komputer zaman sekarang tidak ada suaranya. Lalu juga kita lihat, pastikan secure boot di disable, contohnya seperti ini. Kasus ke-6, hard drive tidak dikenal atau tidak terdeteksi. Coba booting melalui CD, tidak melalui Windows, lalu pastikan hard disk atau SSD Anda terdeteksi oleh BIOS, contohnya seperti ini. Coba ubah SATA dari BIOS ke ACI atau IDE atau sebaliknya. Jadi guys, kalau misalnya pertama kali Anda sudah installnya dengan ACI, lalu BIOSnya bawaan default itu IDE, dia pasti tidak akan bisa masuk ke Windows. Juga Anda bisa coba cek sambungan kabel SATA-nya, entah itu kabel power atau kabel data. Nah, kalau muncul error 0x8 seperti ini, penyebabnya setelah saya cek, mungkin media instalasi Windows tidak mendeteksi harddisk mana yang akan diinstal, walaupun dalam aplikasinya muncul. Atau mungkin Windows sedang galau, dia bingung mau milih yang harddisk A atau harddisk B. Yang setelah saya perhatikan, memang dalam laptop tersebut ada dua storage, terdiri dari SSD dan harddisk. Jadi mau salah satu harus kita lepas, atau kalau kita mau nggak ribet, salah satu harus kita disable. Itu sebabnya kalau misalnya saya sedang menginstal komputer warnet server yang isinya 4 atau 5 SSD, pada saat proses install pertama itu saya mencabut dulu harddisk yang lain. Jadi hanya satu harddisk atau SSD yang dipakai untuk sistem. Setelah proses instalasi berjalan dengan baik, baru SSD yang lain saya pasang. Kasus ke-7, setup tiba-tiba reboot atau reset terus-menerus dan instalasi tidak pernah selesai. Nah, di sini kita harus paham kenapa komputer restart. Kenapa komputer tiba-tiba mati? Nah, biasanya problemnya adalah karena panas. Jadi karena terlalu panas, mulai prosesor Intel dual core itu dia memiliki istilahnya sistemnya self confident, perlindungan diri. Sehingga ketika pada saat suhu tertentu, dia akan merestart atau akan shutdown. Jadi kita coba cek suhunya. Itu sebenarnya gini guys, ketika saya sedang menginstal komputer, komputernya kena virus. Pada saat proses atau sebelumnya, saya biasa cek harddisk, cek memori, cek suhunya, apakah mainboardnya panas. Kalau misalnya laptop, apakah laptopnya panas atasnya. Sehingga dari awal kita bisa mendeteksi. Contohnya dalam kasus seperti ini, ketika nginstal beberapa kali mati. Ini akhirnya nggak taunya kipas VGA-nya rusak, sehingga menjadi panas sekali, dan itu merembet ke yang lain. Sehingga karena ini VGA-nya terus terang mahal sekali, pakai Quadro 5.000, harganya sekitar sekian, orangnya, waduh, udah harga satu rumah sendiri nih. Saya coba ngakalin dibantu dengan kipas.
ketika proses installnya. Dan lumayan selesai install, seharian bisa berjalan dengan baik. Lalu coba matikan komputer, tunggu dingin 2-3 menit. Jadi sebenarnya mendinginkan komputer itu tidak perlu berjam-jam, cukup 2-3 menit, lalu coba install lagi. Nah yang kedua, restart itu juga bisa penyebabnya adalah memori RAM dan juga bisa cek hard disk. Jadi gini guys, ketika sedang proses install sekian persen, itu sistem Windows sedang mengcopy ke hard disk. Tapi dia tidak hanya sedang mengcopy, dia juga sedang melakukan pendeteksian hardware yang terpasang. Nah kalau misalnya hard disk bad seperti ini dan hasil kopiannya itu terletak di bednya, bisa jadi menyebabkan restart atau kadang mati. Kasus ke-8, missing CD atau driver. Kita coba ubah, masuk ke BIOS, ubah setting BIOS dari IDE ke ACI atau sebaliknya, atau write jika Anda akan menggunakan write. Write ini jarang dipakai, tapi pernah juga menghadapi kasus seperti ini ketika di pelanggan itu komputer server. Lalu kita coba juga delete partisi recovery. Ini agak sedikit beresiko. Kalau dia misalnya Windows asli, biasanya kalau laptop baru sekarang seperti kita ketahui pasti memberikan Windows asli, itu diusahakan kita restore dulu. Contohnya seperti video tutorial yang ada di bawah, bagaimana merestore Windows 10. Karena kalau sudah kita delete recovery-nya, harga Windows asli yang sekian juta hilang. Lalu coba install dan boot melalui USB. Coba ganti settingan BIOS ke UEFI atau legacy dan sebaliknya. Jadi missing CD Windows atau driver ini juga bisa jadi OS-nya. Jadi maksudnya OS ini software-nya. Jadi bisa jadi aplikasi yang ada di sini. Dan yang pernah saya alami, kalau sudah flash disk ini isinya bootable Windows, ini tidak bisa diisi dengan file lain. Karena misalnya gini, kalau di Windows 7 kan isinya cuma sekitar 4 GB, lalu kita pakai flash disk 8 GB. Kan sayang sisanya ya. Ya ditaruh beberapa file gitu. Tapi rupanya itu mengganggu. Jadi mau nggak mau 8 GB isinya di Windows aja gitu, nggak bisa di copy yang lain. Kasus ke-9. Setelah proses install selesai, komputer atau laptop tidak bisa internet, resolusi layar rendah, dan tidak keluar suara. Tenang bro, ini masalahnya driver. Jadi Anda harus menginstal driver Windows. Nah kalau misalnya komputer atau komputer baru, biasanya driver sudah dikasih, atau download dari webnya langsung, atau cara lain Anda bisa lihat di bawah bagaimana menginstal driver. Kasus ke-10, blue screen of death, layar biru kematian, atau terkenal dengan kata BSOD. Mungkin mengenai BSOD ini saya tidak akan menjelaskan lebih detail, Anda bisa lihat videonya di bawah. Ini yang sering kali terjadi kadang-kadang ketika install blue screen. Atau juga pernah saya kejadian ketika install blue screen sampai kepala saya cunut-cunut. Untungnya di kantor tersebut ada beberapa komputer yang speknya sama. Akhirnya saya cabut hard disknya, saya pasang di tempat lain, masuk Windows normal. Nah berarti kan permasalahan di hardware. Nah dari hardware itu saya coba urutin satu-satu. Jadi saya pasang mouse, masuk. Saya pasang line card, masuk. Saya pasang keyboard, blue screen. Lalu saya periksa, rupanya ada tombol yang tidak balik. Biasanya di tombol 0. Jadi beberapa tombol di keyboard itu langsung masuk ke sistem. Misalnya 0 atau del. Sehingga ketika dia tidak balik, Windows juga berjalan tidak normal.
Oke, begitu beberapa tutorial contoh cara mengatasi gagal install Windows. Ini bisa dipakai untuk Windows 7, 8, atau 10. Dan saya merekomendasikan Anda untuk memakai sekarang, dan bila komputer Anda support, pakai Windows 10, karena nanti beberapa hardware, beberapa software terbaru tidak bisa berjalan di Windows 7. Contoh yang sederhana seperti ini. Kalau Anda membeli printer baru, mau nggak mau harus pakai Windows 10 karena mereka tidak menyediakan driver untuk Windows 7. Nah, ketika cara lain sulit, kita bisa restore setting default, BIOS. Biasanya kita tidak tahu teknisi sebelumnya atau terjadi perubahan apa yang terjadi. Cara yang kedua, bersihkan bagian dalam komputer. Jadi saya dulu buka jasa pembersihan komputer, contohnya seperti ini. Dan kadang ketika komputer terlalu banyak debu, kotoran itu juga bisa mengganggu. Oke, begitu guys tips dari tim warnetku bagaimana mengatasi gagal install Windows. Jangan lupa klik like and subscribe untuk dapat mengikuti video-video tutorial mengenai teknisi komputer, mikrotik, dan yang lain sebagainya mengenai gadget dari channel kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Sukses untuk Anda. Watch out!